Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ervina Cimarko Putri dan kedua rekan saya yaitu Gaby Sandra dan Trasela Laurentina. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran. Pada video ini, kami akan membahas mengenai pengertian, sistem pencatatan, jenis-jenis, tujuan penyusunan, fungsi, komponen, pos debit dan kredit, penyajian, konsep keseimbangan, pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara, dan contoh soal dari neraca pembayaran itu. Pengertian neraca pembayaran, suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya selama 1 tahun, termasuk dalam transaksi ekonomi internasional antara lain sebagai berikut. 1. Pemindahan hak milik atas atau barang dari suatu negara ke negara lain. 2. Transaksi jasa antar negara. 3. Perubahan susunan nilai utang antara suatu negara dengan negara lain. 4. Kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran. Yang pertama, sisi debit. Digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Contohnya, barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau impor, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, dan investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Yang kedua, sisi kredit. Digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan suatu negara memperoleh pembayaran dari negara lain. Contohnya, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, dan investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Jenis-jenis neraca pembayaran. 1. Neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran yang menggambarkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih besar daripada transaksi penerimaan yang asalnya dari luar negeri atau transaksi kredit. 2. Neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran yang menggambarkan transaksi debit lebih kecil. 3. Neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran yang menggambarkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Tujuan penyusunan neraca pembayaran. 1. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. 2. Mengetahui aliran sumber daya antara negara. 3. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. 4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. 5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. 6. Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. 7. Dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Fungsi neraca pembayaran. 1. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, seperti ekspor dan impor, utang piutang, penanaman modal di dalam dan luar negeri, serta hubungan lainnya menyangkut neraca pembayaran. 2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Dalam neraca pembayaran bisa dilihat jumlah cadangan devisa. Sehingga apabila cadangan devisa menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa atau menghemat devisa. 3. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. 4. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Komponen neraca pembayaran. Berdasarkan neraca pembayaran, kita dapat mengetahui bahwa neraca dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar, transaksi ekonomi internasional atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, transaksi dagang atau trade account. Transaksi dagang adalah semua transaksi ekspor dan impor barang-barang dan jasa-jasa. Transaksi dagang dibedakan menjadi transaksi barang yang merupakan transaksi ekspor dan impor barang dagangan,
dan transaksi jasa yang merupakan transaksi ekspor dan impor jasa. Untuk transaksi ekspor dicatat di sisi kredit, sedangkan transaksi impor dicatat di sisi debit. Kedua, transaksi pendapatan modal atau income on investment. Transaksi pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri serta penerimaan modal asing di dalam negeri. Pendapatan tersebut dapat berupa bunga, dividen, dan keuntungan lain. Penerimaan bunga dan dividen merupakan transaksi kredit, sedangkan pembayaran bunga dan dividen kepada penduduk negara asing merupakan transaksi debit. Ketiga, transaksi unilateral atau unilateral transaction. Transaksi unilateral adalah transaksi sepihak atau transaksi satu arah. Artinya, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Apabila suatu negara memberikan hadiah atau bantuan ke negara lain, maka transaksi ini termasuk transaksi debit. Sebaliknya, jika suatu negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain, termasuk dalam transaksi kredit. Keempat, transaksi penanaman modal langsung atau direct investment. Transaksi penanaman modal langsung adalah semua transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Apabila terjadi pembelian saham atau perusahaan dari tangan penduduk negara lain, maka transaksi ini termasuk transaksi debit. Dan bila terjadi penjualan saham atau penduduk asing yang mendirikan perusahaan di wilayah kekuasaannya, maka transaksi ini termasuk transaksi kredit. Kelima, transaksi utang piutang jangka panjang atau long term loan. Transaksi utang piutang jangka panjang adalah semua transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Apabila terjadi transaksi penjualan obligasi kepada penduduk negara lain, menerima pembayaran kembali pinjaman-pinjaman jangka panjang yang dipinjamkan kepada penduduk negara lain, atau mendapatkan pinjaman jangka panjang dari negara lain, maka pos ini dicatat di sebelah kredit. Dan apabila terjadi transaksi pembelian obligasi atau lainnya yang berkaitan dengan utang piutang jangka panjang, maka pos ini dicatat di sebelah debit. Keenam, transaksi utang piutang jangka pendek atau short term capital. Transaksi utang piutang jangka pendek adalah semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Transaksi ini umumnya terdiri atas transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Ketujuh, transaksi lalu lintas moneter atau monetary accommodating. Transaksi lalu lintas moneter adalah pembayaran terhadap transaksi-transaksi pada current account dan investment account. Current account terdiri dari transaksi perdagangan, transaksi pendapatan modal, dan transaksi unilateral. Sedangkan investment account terdiri dari transaksi penanaman modal langsung, transaksi utang piutang jangka pendek, dan transaksi utang piutang jangka panjang. Apabila jumlah pengeluaran current account dan investment account lebih besar daripada penerimaannya, maka perbedaan tersebut merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit monetary accommodating. Dari transaksi-transaksi yang ada pada slide sebelum ini, maka transaksi ekonomi internasional dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, transaksi berjalan atau current account, yaitu semua transaksi ekspor dan impor barang dan jasa. Secara umum, transaksi ini meliputi transaksi perdagangan, transaksi pendapatan modal, dan transaksi unilateral. Kedua, neraca modal atau capital account, yaitu neraca yang menunjukkan perubahan dalam harta kekayaan atau aset suatu negara di luar negeri dan aset asing di suatu negara, di luar aset cadangan pemerintah. Neraca modal meliputi transaksi penanaman modal langsung, transaksi utang piutang jangka panjang, dan transaksi utang piutang jangka pendek. Ketiga, selisih yang belum diperhitungkan atau error and omissions. Selisih yang belum diperhitungkan merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi kredit tidak sama dengan nilai transaksi debit. Dengan
adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai transaksi kredit dari suatu neraca pembayaran akan selalu sama dengan nilai transaksi debitnya. Pos-pos debit dan kredit dalam neraca pembayaran. 1. Neraca barang. Transaksi debit terdiri dari impor barang dari negara lain, sedangkan transaksi kredit terdiri dari ekspor barang dari negara lain. 2. Neraca jasa. Transaksi debit terdiri dari pembayaran jasa ke penduduk luar negeri dan pembayaran biaya pariwisata ke luar negeri. Sedangkan transaksi kredit terdiri dari penerimaan jasa dari penduduk luar negeri dan penerimaan pariwisata dari luar negeri. 3. Neraca hasil modal. Transaksi debit terdiri dari pembayaran bunga dan dividen, sedangkan transaksi kredit terdiri dari penerimaan bunga dan dividen. 4. Neraca modal. Transaksi debit terdiri dari kredit yang diberikan ke luar negeri dan pembayaran cicilan utang. Sedangkan transaksi kredit terdiri dari kredit yang diperoleh dari luar negeri dan penerimaan cicilan utang. 5. Neraca utang piutang jangka panjang. Transaksi debit terdiri dari pembelian obligasi dari luar negeri, sedangkan transaksi kredit terdiri dari pembelian obligasi ke luar negeri. Penyajian neraca pembayaran. Ada dua bentuk penyajian neraca pembayaran, yaitu penyajian standar dan penyajian analitis. 1. Penyajian standar. Komponen-komponen neraca pembayaran dalam penyajian standar disusun menurut panduan bagaimana dimuat dalam BOP manual. Penentuan komponen standar neraca pembayaran didasarkan atas beberapa pertimbangan dan tujuan tertentu. 2. Penyajian analitis. Penyajian analitis disusun menurut keperluan analisis bagi perumus kebijakan di masing-masing negara. Namun, komponen utama yang disajikan tetap mengacu pada komponen standar dengan menonjolkan rincian komponen yang dirasakan sangat diperlukan. Konsep keseimbangan neraca pembayaran. Secara umum, dikenal 4 konsep keseimbangan neraca pembayaran, yaitu 1. Konsep keseimbangan perdagangan atau trade balance. Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau defisit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan neraca pembayaran diukur dari berapa besarnya surplus atau defisit kedua transaksi tersebut. 2. Konsep keseimbangan transaksi berjalan atau current account balance. Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction, selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan atau income dan transfer. 3. Konsep basic balance. Dalam konsep ini yang termasuk dalam autonomous transaction, selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka panjang. 4. Konsep overall balance. Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian negara. Sebagaimana kamu ketahui, bahwa neraca pembayaran suatu negara mencatat semua transaksi negara tersebut dengan luar negeri. Adapun dampak neraca pembayaran terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Perubahan kurs devisa. Jika neraca pembayaran defisit, maka kurs valuta asing mengalami kenaikan dan kurs rupiah mengalami penurunan. Dan bila terjadi surplus, maka kurs valuta asing mengalami penurunan dan kurs rupiah mengalami kenaikan. Perubahan harga. Jika ekspor lebih besar daripada impor, berarti barang yang ada di dalam negeri sangat laku terjual di luar negeri. Maka harga barang dalam negeri menjadi meningkat. Perubahan tingkat pendapatan. Ekspor merupakan komponen pendapatan nasional, sehingga berubahnya nilai ekspor akan mengakibatkan berubahnya pendapatan nasional. Perubahan tingkat bunga. Jika investasi dari luar negeri banyak mengalir ke dalam negeri, maka tingkat bunga yang berlaku rendah karena hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Sebaliknya, jika investasi yang terjadi menurun, maka tingkat bunga yang berlaku tinggi. Contoh soal neraca pembayaran. Berikut ini transaksi ekonomi internasional data negara Indonesia tahun 2014 dalam miliar rupiah. Selama tahun ini, negara melakukan pembelian barang produksi kopi dan penjualan kayu jati sebesar 31 dan 85. Penerimaan jasa dan sektor pariwisata 32, ekspor tahun ini 56,
pembelian jasa ke negara lain 40, pembayaran utang pemerintah 84, pinjaman swasta ke negara lain 95, penerimaan angsuran pokok utang 96, pinjaman pemerintah dari IMF 81. Neraca pembayaran negara Indonesia tahun 2014. Di debit dengan tanda min, ada pembelian barang produksi kopi, penerimaan jasa dan sektor pariwisata, pembayaran utang pemerintah, pinjaman swasta ke negara lain, dan penambahan cadangan devisa. Di kredit dengan plus, ekspor penjualan kayu jati, pemberian jasa ke negara lain, penerimaan angsuran pokok utang, pinjaman pemerintah dari IMF, dan pengurangan cadangan devisa. Kesimpulan, neraca pembayaran negara Indonesia tahun 2014 mengalami surplus sebesar 116 dilihat dari rekening total. Kesimpulan dari makalah ini adalah neraca pembayaran memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara, misalnya sebagai indikator fundamental. Neraca pembayaran berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam menyerap pembayaran luar negeri beserta devisa. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih.